Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Sabto Wijatmoko. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Anak-anakku sekalian, kita pahami dulu tentang reaksi redoks. Redoks ini berasal dari kata reduksi dan oksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat peristiwa redoks ini, misalnya pengkaratan logam apa saja, misalnya besi, itu kalau lama-lama dibiarkan akan berkarat. Kemudian pembakaran itu juga merupakan peristiwa redoks. Juga timbulnya arus listrik pada baterai maupun pada aki, itu juga peristiwa redoks. Pengertian tentang redoks ini mengalami beberapa kali perubahan, yakni pada awalnya redoks itu berkaitan dengan oksigen. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu adalah penggabungan oksigen dengan unsur atau senyawa. Dan apa itu reduksi? Reduksi itu adalah kebalikan dari oksidasi. Kalau oksidasi tadi adalah penggabungan oksigen, kalau reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Kemudian pengertian tentang redoks yang kedua itu berkaitan dengan elektron. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Apa itu reduksi? Reduksi kebalikan dari oksidasi. Kalau oksidasi adalah pelepasan elektron, maka reduksi itu adalah penerimaan elektron atau penggabungan elektron. Tetapi kedua pengertian tentang redoks di atas itu ada beberapa kelemahan, maka para ahli kemudian sepakat menggunakan pengertian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan bilangan oksidasi. Redoks itu adalah reaksi yang ditandai dengan terjadinya perubahan bilangan oksidasi dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Jadi kalau satu atom dalam reaksi kimia itu mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka disebut terjadi peristiwa redoks. Bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Ini pada pembahasan di kelas terdahulu kalian sudah membahas ini. Untuk itu saya ulang agar kalian bisa lebih paham dan juga bisa mempersiapkan untuk pembahasan yang lebih lanjut lagi. Bilangan oksidasi itu diartikan sebagai muatan listrik yang seakan-akan dimiliki oleh suatu unsur dalam suatu senyawa atau ion. Nah, bilangan oksidasi ini bersifat relatif, artinya tergantung dari pembandingnya. Suatu saat dia bisa bernilai besar, bisa juga bernilai kecil, tergantung atom pembandingnya. Anak-anak sekalian, kalian harus nanti hafalkan ketentuan-ketentuan untuk menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama adalah unsur bebas atau unsur yang tidak terikat dengan unsur lain, itu bilangan oksidasinya adalah 0. Misalnya H2 berarti ini H dengan H, Br2 berarti ini Br dengan Br. Ini bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian yang kedua, oksigen itu bilangan oksidasinya adalah -2. Ada beberapa perkecualian, tetapi yang harus diingat adalah utamanya oksigen bilangan oksidasinya adalah -2. Kemudian hidrogen bilangan oksidasinya adalah +1. Ada beberapa perkecualian juga. Kemudian unsur golongan 1A, itu Herlina kawin Ruby CS frustasi, HLINA KRBCSFR. Ya, untuk golongan 1A bilangan oksidasinya adalah +1. Kemudian unsur golongan 2A itu bilangan oksidasinya adalah +2. Kalau kalian masih ingat, golongan 2A itu adalah bebek mangan cacing seret banget rasane, BEMGCASRBARA, ya. Ini semuanya bilangan oksidasinya adalah +2. Kemudian pada molekul itu tidak bermuatan, maka jumlah bilangan oksidasi dalam molekul itu totalnya adalah 0. Berbeda dengan ion itu adalah bermuatan, bisa positif atau negatif. Maka jumlah bilangan oksidasi pada ion itu sama dengan muatan ion itu. Misalnya ini Al +3. Kemudian karena muatannya adalah +3,
bilangan oksidasi dari Al itu adalah plus 3 juga, sesuai dengan muatan ionnya. Berikutnya lagi untuk halogen. Halogen ini adalah golongan 7A, 7A ya, 7A. Pada umumnya halogen ini mempunyai bilangan oksidasi -1. Ada beberapa perkecualian, tetapi umumnya kalian harus ingat, harus hafalkan bilangan oksidasinya adalah -1. Anak-anak sekalian, kita akan melihat bagaimana pembahasan untuk menentukan bilangan oksidasi ini ya. Pertama S8. S8 ini jelas adalah unsur bebas, otomatis bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian SO3. SO3 ini adalah molekul. Molekul itu berarti bilangan oksidasi totalnya adalah 0. Di sini 0 ya. Bilangan oksidasi totalnya adalah 0. SO3 terdiri dari 1S dan 3O. O tadi sudah kita ketahui bilangan oksidasinya adalah -2, maka -2 kali 3 adalah -6. -6 pindah ruas ke sana menjadi +6, maka bilangan oksidasi S dalam SO3 adalah +6. Berikutnya bilangan oksidasi S dalam SO3 -2. Karena ini adalah ion, maka muatan total yang ada ini adalah -2. SO3 -2 berarti terdiri dari 1S dan 3O, muatannya adalah -2. Tadi sudah kita bahas, O itu bilangan oksidasinya adalah -2, -2 kali 3 adalah -6. -6 pindah ruas ke kanan ya. Ini menjadi +6, maka +6 ditambah -2 sama dengan +4. Jadi bilangan oksidasi S dalam SO3 -2 itu adalah +4. Berikutnya kita akan bahas yang ini. Bilangan oksidasi untuk S pada KSO4- ya, itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita lihat dulu muatannya. Muatannya adalah -1. Maka ini total bilangan oksidasi dalam KSO4 adalah -1. KSO4 ini terdiri dari 1K, kemudian 1S dan 4O. K itu adalah golongan 1A. Tadi sudah kita bahas bahwa golongan 1A itu biloknya adalah 1. Kemudian S ini yang dicari bilangan oksidasinya. Kemudian O itu adalah -2, -2 kali 4 itu berarti -8. Nah, dengan demikian sekarang kita bisa melihat berapa bilok S itu. Ini ada -1 tetap di sini. Kemudian ini +1 pindah ruas jadi -1. Kemudian ini adalah -8 pindah ruas jadi +8. Maka bilangan oksidasi S adalah sama dengan +6. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian oksidasi, reduksi, kemudian oksidator dan reduktor. Pertama, oksidasi. Oksidasi itu adalah peristiwa di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi suatu atom atau bertambahnya bilangan oksidasi suatu atom. Misalnya S8 berubah menjadi SO3. Tadi sudah kita bahas di atas bahwa bilangan oksidasi dari S8 adalah 0, sedangkan bilangan oksidasi S pada SO3 adalah 6. Sehingga ini kita lihat 0 berubah menjadi 6. Itu adalah terjadi kenaikan atau bertambahnya bilangan oksidasi. Maka peristiwa tersebut disebut oksidasi. Kemudian atom yang mengalami peristiwa oksidasi seperti ini disebut reduktor. Kita lihat yang kedua, reduksi. Apa reduksi? Kebalikan dari oksidasi. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi suatu atom. Jadi kalau suatu atom dalam suatu reaksi itu mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka disebut reduksi. Contohnya SO3 berubah menjadi MgSO3. Tadi sudah kita bahas bahwa SO3, S pada SO3 bilangan oksidasinya adalah 6. Sedangkan
bilangan oksidasi S pada Mg SO3 adalah 4. Sehingga kita lihat bilangan oksidasinya dari 6 berubah menjadi 4. Terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka peristiwa itu disebut reduksi. Selanjutnya zat atau atom yang mengalami peristiwa reduksi itu disebut oksidator. Anak-anak sekalian, kalian bisa mencoba di rumah, kalian tulis soalnya dan kerjakan. Yaitu pertama ini menentukan bilangan oksidasinya, kemudian yang kedua ini menentukan mana yang merupakan peristiwa oksidasi, mana yang merupakan peristiwa reduksi, dan yang ketiga kalian juga nanti bisa menentukan mana yang bersifat atau berfungsi sebagai reduktor dan mana yang berfungsi sebagai oksidator. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, jangan kalah dengan keadaan yang ada. Kalian pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.